Diduga rem tidak berfungsi, truk gandeng bermuatan gula pasir menabrak rumah, ruko, dan sejumlah kendaraan lainnya. 3 orang terluka akibat kecelakaan tunggal ini. Seorang warga merekam video saat bagian depan atau kepala truk gandeng yang lepas kendali di jalanan menurun hingga 1 meter dan menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Sebelumnya truk menabrak rumah dan ruko hingga bagian belakang truk gandeng yang bermuatan gula pasir lepas. Truk juga menabrak mobil pickup yang sedang parkir. Kapolsek Silo, AKP Suhartanto mengatakan diduga rem truk tidak berfungsi. Karena dari arah timur sudah ada indikasi rem blong gandengan tersebut. Karena kecepatan tinggi ngeblong, gandengannya lepas, terguling di posisi ada di depan Balai Desa Sumberjati. Sampai sekarang masih ada di sana dengan muatan gula pasir. Sehingga kepalanya masih berjalan ke arah timur, mulai ke arah barat dengan kecepatan tinggi sampai menabrak Avanza, juga sepeda motor, dan baru terhenti di dekat jembatan Pasar Sempolan ini setelah menabrak bangunan rumah. Akibat kecelakaan, 3 orang terluka serius, yakni sopir truk, kernet, dan pengendara sepeda motor yang dikejar truk. 1 korban dirujuk ke Puskesmas Silo, sementara 2 lainnya dirujuk di RSUD Subandi karena luka di kepala, tangan, dan kakinya cukup parah. Itu Bapak naik kendaraan juga, Pak? Iya, apa? naik motor. Terus? Ya terus kejar-kejaran itu, Pak, sama truknya itu. Kan meledosnya itu kayak bom itu. Terus saya lari, ya ibunya ini langsung jatuh, dah kena senggol kendaraan lain itu. Kan sudah kejar-kejaran itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa? Iya, selamat. Cuma yang... istri saya yang jatuh. Anggota Polantas Polres Jember menindaklanjuti kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas macet hingga 3 km, baik dari sisi timur maupun barat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak kereta api. Jenazahnya langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Warga Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh, berusaha menyelamatkan Iksan Khari. Iksan terluka saat melintas di jalur kereta api. Ia terseret kereta dan terluka di bagian kepala. Namun sayang, nyawanya tak bisa diselamatkan saat dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan berawal ketika kereta api Perintis Aceh sedang berjalan dari arah barat menuju arah timur. Tiba-tiba pengendara motor nekat menerobos perlintasan hingga akhirnya tertabrak. Lihat satu mata beliau seperti tatapan kosong. Tatapan kosong, ah? Ya, maut memanggil. Ya, mau memanggil. Apa di sini sering kejadian, Bang? Selama ada kereta api ini, Kereta api ada sekitar 3 kejadian. Suasana duka menyelimuti istri dan keluarga korban. Jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Lancang Barat. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembuang sesajen di kawasan bencana Semeru. Pelaku diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. HF, pembuang sesajen di lokasi bencana Semeru Lumajang di gelandang petugas di gedung Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur. Ia ditangkap petugas gabungan di kawasan Bantul, Yogyakarta, tak jauh dari rumahnya Kamis malam. Dirinya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dibawa ke Polres Lumajang. Terkait penangkapan terhadap saudara HF yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Polres Lumajang, kemudian di Krim Polda Jatim, dibantu oleh tim dari Krim Polda DIY. Jadi saudara HF berhasil diamankan di daerah Bantul. Tadi malam sekitar pukul 22.30. Sementara tersangka mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas apa yang diperbuatnya. Masyarakat Indonesia yang saya cintai,
Kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu dapat menyinggung perasaan saudara, kami mohon maaf ya, sedalam-dalam. Kali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Sebelumnya, aksi tersangka membuang dan menendang sesajen di lokasi bencana Semeru viral di media sosial. Aksinya dinilai menciderai kerukunan antarumat beragama. Bila terbukti bersalah, tersangka akan dijerat dengan pasal 156 dan 158 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap satu golongan, ancaman 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya resmi menetapkan komika Viko Fahriza sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Viko ditangkap di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada Kamis malam. Komika Viko Fahriza menangis histeris saat dirinya ditampilkan polisi dalam rilis kasus narkoba di Polda Metro Jaya pada Jumat sore. Viko yang mengenakan rompi orange resmi ditetapkan sebagai tersangka usai hasil tes urinnya dinyatakan positif. Polisi menciduk Viko di kediamannya pada Kamis malam saat tengah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan Viko berdasarkan atas laporan dari warga setempat. Terkait penggunaan narkoba, Viko mengaku kepada penyidik karena mengalami gangguan susah tidur. Kita tunggu, adapun yang kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini adalah saudara Viko Fahriza atau FF. Yang bersangkutan merupakan public figure, terutama berkecimpung di bidang stand up comedy. Atas perbuatannya, Viko disangkakan pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Tri Julianti, Irfandi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menodongkan senjata api ke warga di Kota Batu, Jawa Timur. Polisi langsung memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Inilah pria misterius penodong pistol yang sempat viral pasca videonya beredar Kamis sore kemarin. Pelaku adalah Monang Sihombing, warga Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Tersangka ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Batu malam setelah kejadian. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu 1 unit sepeda motor, 1 unit senjata revolver Colt yang telah dimodifikasi, sejumlah peluru, ditambah 1 unit pistol airgun Baretta warna hitam silver. Pelaku mengaku menodongkan pistol karena kesal diserempet motor pengendara lain. Pelaku juga diketahui adalah residivis kasus penganiayaan terhadap anggota polisi dan telah menjalani hukuman selama 7 tahun penjara. Kami berhasil mengungkap kasus tersebut dan sudah mengamankan 1 orang dengan inisial MS yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Dan kami juga telah melaksanakan penggeledahan dan didapatkan ada beberapa barang bukti di rumah tersangka atau yang berada di dalam penguasaan tersangka. Tahun 98 pelaku bukan dalam kapasitas melakukan tindak pidana tapi hanya perselisihan. Jadi di dalam kasus yang dihadapi oleh pelaku adalah penganiayaan. Penganiayaan anggota polisi terhadap anggota Polri. Sebelumnya, sebuah video pengacungan pistol menghebohkan warga Kota Batu. Aksi ini terjadi di kawasan Jalan Raya Pandanrejo, Kota Batu, tepatnya di depan balai desa. Kini pelaku kembali harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pengeroyok anggota Polri di Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang videonya sempat viral di media sosial. Dan dari hasil tes urin, 8 pelaku ini terindikasi narkoba.
Polisi menangkap 14 pengeroyok anggota polisi air Bribdario Novembrianto Raja Guguk di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari 14 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. 6 orang diantaranya berperan sebagai pelaku utama dan telah ditahan. 8 pelaku juga terindikasi positif narkoba, namun polisi masih terus mendalami temuan tersebut. Sementara itu, kondisi Bribdario sendiri sudah membaik dan sudah kembali menjalankan tugas. Tadi sudah saya sampaikan yang 6 pelaku ini kita tahan, ya, karena kita kenakan pasal 170, ancaman 9 tahun, ya, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, ya, yang mengakibatkan luka berat. Jadi kita wajib tahan. Kemudian untuk yang 8 orang kita kenakan pasal 221 membantu pelarian, ya, turut serta, dan ini tidak kita kenakan penahanan karena ancamannya hanya 9 bulan, ya. Sebelumnya viral di media sosial video seorang anggota Polri dianiaya sejumlah pemuda di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum dianiaya, korban yang bernama Bribdario mencoba melerai aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah pemuda. Selain mengeroyok Bribdario, para tersangka juga menggasak ponsel milik korban. Dari Jakarta, Yola Diwiyanti, Dipo Andi, iNews melaporkan. Akibat menabrak bangkai kapal yang berada di dasar sungai, kapal motor KM21 yang mengangkut 2 buah mobil dan 8 sepeda motor karam di Sungai Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kapal motor yang mengangkut 2 mobil dan 8 sepeda motor karam di Sungai Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kapal karam usai menabrak bangkai kapal yang berada di dasar sungai sehingga kapal tersebut miring ke kanan dan perlahan tenggelam akibat kebocoran. Kapal lain yang mengetahui kejadian ini langsung membantu evakuasi sepeda motor dan barang-barang lainnya. Sedangkan 2 mobil yang berada di atas kapal tidak bisa dievakuasi. Dia nabrak, habis nabrak langsung dia atrek, habis bisa miring dia begini. Itu bocor kok? Tidak ada bocor. Oh, enggak bocor. Cuma miring aja. Oh, pas nabrak itu langsung miring gitu ya? Iya, saya mau menghindar bisa, mau mundur nggak bisa sudah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah warga berenang di kolam ikan alun-alun Kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya banyak sampah berserakan dan membuat wali Kota Sukabumi pun geram. Sejumlah anak-anak asik berenang di sebuah kolam, namun bukan kolam renang, melainkan kolam ikan di Masjid Agung Kota Sukabumi, Jawa Barat. Terlebih aksi tersebut disaksikan orang tua mereka. Dengan video yang beredar di media sosial ini membuat wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi kesal. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi tampak geram terkait aksi tak bertanggung jawab ini. Padahal alun-alun yang terintegrasi dengan lapangan Merdeka itu baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sabtu lalu. Selain itu, Fahmi juga memposting sejumlah foto yang menampilkan sampah yang berserakan di alun-alun. Wali Kota berharap dengan adanya alun-alun dan lapangan Merdeka yang baru saja direvitalisasi dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin oleh warga. Kedepannya tetap kita jaga, harus lebih tertib lagi. Infonya Pak Wali sempat kesel gitu Pak ya, di postingan Instagramnya itu kan. Iyalah, kesel lah, baru diresmikan tiba-tiba sudah tidak teratur lagi warga masyarakatnya. Tapi insya Allah perbaikan-perbaikan termasuk juga pengawasan terus dilakukan melalui SKP. Untuk mengantisipasi hal serupa, sejumlah personil dari polisi Pamung Praja ditempatkan di sejumlah titik pada alun-alun dan lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghaffur Maud minta maaf dan berdoa untuk warganya. KPK menetapkan Abdul Ghaffur Maud dan sejumlah pejabat Kabupaten PPU sebagai tersangka kasus suap.
Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 6 tersangka kasus suap proyek pekerjaan dinas PUPR dan Dispora digiring ke mobil tahanan KPK Jumat dini hari. Salah satu tersangka, Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Maud, saat dimasukkan ke dalam mobil tahanan, sempat minta maaf dan mendoakan masyarakat tetap semangat. Kita jawab sebentar Pak, sampaikan aja apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat di PPU. Semoga masyarakat PPU tetap semangat dan selalu dalam keberkahan Allah. Oh gitu ya Pak. Ada yang maaf ya Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk Ghafur bersama 6 orang pejabat Pemkab Penajam Pasir Utara dan pihak swasta di Jakarta. 4 lainnya ditangkap di Kalimantan Timur. Penangkapan Ghafur terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasir Utara. KPK temukan bukti bahwa pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengagendakan sejumlah proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan kontrak senilai 112 miliar rupiah. Bupati PPU Abdul Ghafur Maud diduga telah memerintahkan sejumlah pejabat untuk mengumpulkan dana dari sejumlah rekanan proyek. Abdul Ghafur juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan sejumlah perizinan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan peralatan belajar untuk rumah baca guna meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, bantuan peralatan belajar kali ini diberikan kepada rumah baca Diaan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang digagas MNC Peduli kali ini menyalurkan bantuan peralatan belajar kepada rumah baca Diaan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan berupa karpet alfabet, meja lipat, rak buku, krayon, pensil warna, buku gambar, dan buku cerita disambut antusias oleh anak-anak dan pengurus rumah baca. Ya, kami sangat berterima kasih kepada pihak MNC Peduli karena benar-benar memperhatikan ya, tidak hanya dari mungkin hiburan dari televisi tapi juga dari untuk anak-anak, kepeduliannya biar tambah istilahnya kreatif, tambah pintar, semakin bisa berkarya juga di rumah baca ini. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Tak hanya memberikan bantuan peralatan belajar, tim MNC Peduli juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pencegahan COVID-19, cara mencuci tangan yang benar, percobaan kimia sederhana, dan belajar mewarnai. Dari Kabupaten Bogor, Esra Ambarita, Wildan Aulia Pratama, Ainus melaporkan. Antisipasi gelombang varian Omikron, Indonesia siapkan 2 obat antivirus baru. Selengkapnya usai jeda.